that you remember, but it seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you've already lost, oh yeah. I'm tired of always waiting, oh yeah, yeah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Saya absen dulu. Sudah siap semua belajar geografi? Siap semua ya. Simpan dulu buku yang lain, simpan dulu geografinya. HP-nya disimpan dulu. Sambil menggunakan HP, nanti ada satu menggunakan HP. Hadia Lia Putri, Ahmad Faris Amin, Ahmad Rifki, Ayu Dasti, Andi Kadia, Anggi Nabila, Adi Hiraya, Asma Ayu Putri, Azian Juwana, Fajar Erlangga. Fajar apa ya, simpan dulu. Yowani Alfian, Evan Firdaus, Junaidi. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi masuk ke materi baru, yaitu potensi sumber daya alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Di rumah ini, jadi sudah dipelajari tentang Indonesia, ya, baik itu secara astronomis, dan biologi. kalau secara astronomis, letak Indonesia berada di mana? Letak astronomis Indonesia. Dan orang kanan. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 140 sampai 141 derajat bujur timur. Oke, jadi secara saintis Indonesia itu terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya Indonesia ini berada di garis khatulistiwa. Nah, apa pengaruhnya Indonesia ini berada di garis khatulistiwa? Iklimnya, apa iklimnya? Tropis. Jadi iklimnya tropis. Kemudian kalau secara geografis terletak di dari dua samudra. Jadi dia berada di jalur perdagangan poros maritim dunia, diapit oleh berbagai jalur-jalur perdagangan. Yang terakhir secara geologis, gimana letak geologis Indonesia? Di antara tiga semua aja. Eurasia, Australia, dan Pasifik. Menyebabkan kemarin konteksnya siapa yang membahas tentang geologis? Adanya jalur ring of fire. Bentuknya seperti kapal kuda. Apa dampaknya bagi Indonesia? Jadi letak astronomisnya punya iklim tropis, kemudian letak geografisnya, kemudian letak geologisnya, apa dampaknya bagi Indonesia? Potensi alamnya, potensi sumber daya alamnya. Berarti dampaknya di Indonesia apa? Indonesia jadi punya banyak potensi sumber daya alam. Kenapa? Kalau letak astronomisnya tropis, berarti kan iklimnya dia hangat, perayaannya hangat sepanjang tahun. Kemudian geografisnya, sumber dayanya, perdagangan sumber daya dan lain sebagainya. Kemudian geologisnya tadi karena ada jalur api, otomatis Indonesia kaya akan bahan mineral, bahan pertambangan. Oke, sehingga apa sih tujuan kita belajar hari ini? Dari setelah kita belajar tentang letak Indonesia adalah kita mengklasifikasikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi kalian mengidentifikasi klasifikasi sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam yang ada di Indonesia? Kemudian, nah yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Zalda coba bacakan sumber daya alam. Satu, pengertian sumber daya alam. Karena potensi benda mati adalah hidup yang mendukung kelangsungan hidup dan alam tumbuh kebutuhannya. Selain itu,
Sumber daya alam juga berarti seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk satuan ekosistem, meliputi sumber daya hayati dan non hayati. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 2011. Jadi, terima kasih. Jadi, pengertian sumber daya alam itu segala potensi, baik itu benda mati atau makhluk hidup, yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Jadi, segala potensi yang ada di bumi ini, baik itu benda mati maupun makhluk hidup, yang digunakan untuk mendukung kelangsungan hidup dari manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Misal, sumber daya untuk makanannya, kemudian untuk bangunan, untuk perekonomiannya dan lain sebagainya. Nah, selain itu sumber daya alam ini juga berarti seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem. Jadi kebanyakan sumber daya alam ini tidak berdiri sendiri. Contohnya hutan. Berarti di dalam hutan itu ada ekosistem yang terbentuk, ada lingkungan yang terbentuk. Apa itu dalam hutan? Pohon, hewannya, kemudian ada apa ya? Rawa-rawa, tiba-tiba langsung gunung semua berbentuk. Ada di dalam hutan ini ada apa? Ada hewannya, ada ikannya. Nah, jadi kan membentuk suatu ekosistem. Oke, kita lanjut. Nah, dari sumber daya alam ini ada nilainya. Jadi nilai yang dimiliki dari setiap sumber daya akan menentukan tingkat pentingnya keberadaan sumber daya tersebut. Jadi sumber daya itu akan dianggap penting kalau dia punya nilai. Ya, kayak kamu berarti hidup aku kalau punya nilai. Seperti itu sama kayak sumber daya alam, kalau dia punya nilai dia berarti tidak diperlukan dalam berlangsungan hidup manusia. Nah, jadi nilai ini dia menentukan tingkat pentingnya keberadaan sumber daya tersebut. Ada nilai hukum. Fajar bacakan. Nilai hukum ini berikutnya adanya berkaitan undang-undang atau peraturan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Nilai ini dijadikan acuan dalam perlindungan sumber daya alam sehingga aturan hukum dapat berlaku. Contohnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, menetapkan aturan terkait perlindungan hutan dan larangan penebangan liar. Oke, yang pertama ada nilai hukum. Terima kasih. Jadi kalau nilai hukum ini adalah nilai yang meliputi keterkaitan undang-undang atau peraturan dalam memanfaatkan suatu sumber daya alam. Nilai ini nanti dijadikan acuan dalam perlindungan sumber daya sehingga aspek hukum dapat berlaku. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, di mana menetapkan aturan terkait perlindungan hutan dan larangan penebangan liar. Apa yang terjadi? Kalau misalnya terjadi penebangan liar, berarti pelakunya bisa dihukum, bisa dipenjara, karena ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan potensinya. Jadi kalau berdasarkan jenisnya dibagi menjadi sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati, atau disebut juga dengan abiotik dan biotik. Kalau berdasarkan sifatnya, ada sumber daya alam yang dia dapat diperbarui, ada juga yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan kalau berdasarkan potensinya, sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam uang. Kita bahas dulu. Jadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Silakan Rifki, berapa? Sumber daya alam non hayati atau disebut abiotik. Contohnya sumber daya ini seperti udara, batuan, udara, air, dan tanah. Energi air merupakan salah satu sumber daya alam abiotik yang dapat dinikmati. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama ada sumber daya alam non hayati atau disebut juga dengan abiotik, yaitu sumber daya alam fisik yang berbentuk benda mati di lingkungan kita. Contohnya ada mineral, batuan, udara, air, dan juga tanah. Energi air ini merupakan salah satu sumber daya alam abiotik yang dapat dimanfaatkan. Jadi contohnya dari sumber daya alam abiotik ini adalah energi air, energi yang berasal dari air. Kemudian ada sumber daya alam hayati. Silahkan bio. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam ini berupa makhluk hidup atau tumbuhan dan hewan. Contoh tanaman, pertanian, hewan liar, pakan ternak, hutan, dan hewan peliharaan. Sumber daya alam ini sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Salah satunya pemanfaatan sumber daya alam biotik adalah biomasa. Terima kasih. Kemudian yang Daya alam yang dapat dibagi atau yang evaluasi yaitu
Jadi sumber daya alam ini memiliki kemampuan untuk regenerasi atau pemulihan. Sumber daya alam yang tidak tersedia habis, maka dengan periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali melalui proses mekanis, kimia maupun fisik. Potensi sumber daya alam ini yaitu energi bayu, yang berarti sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Oke, terima kasih. Kemudian kalau tadi dia berdasarkan jenisnya, ini berdasarkan sifatnya. Jadi sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui atau renewable resource. Jadi sumber daya alam ini memiliki kemampuan untuk regenerasi atau pemulihan. Contohnya misalnya seperti yang kita ketahui bahan bakar fosil, dari fosil, baik itu fosil hewan maupun fosil tumbuhan, seperti batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi. Kayak kalau batu bara di lingkungan sekitar kita, banyak kan tambang batu bara, tapi kalau kalian perhatikan mulai dari kalian kecil sampai kalian besar, jumlah pertambangannya pasti berkurang, habis, tutup usahanya. Kenapa? Karena tadi cadangan batu baranya sudah habis. Bertukar cadangan batu bara sudah habis, otomatis tidak ada lagi, tidak bisa terbarukan. Tapi proses produksinya juga berhenti. Kayak kalau kita kan yang banyak ditemukan batu bara dan minyak dan gas kan, itu adalah salah satu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan, dan kalian pahami bahwa ada beberapa klasifikasi sumber daya alam. Di pengadaan sumber daya alam itu kemudian beberapa klasifikasi sumber daya alam. Nah, dari beberapa sumber daya alam ini ada yang rumah energi. Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 10 energi, ya kan? Jadi ada energi air misalnya, merupakan satu sumber daya alam geologis yang dapat dimanfaatkan. Kemudian biomasa, kemudian energi bayu, kemudian ada energi pasang surut, sinar matahari, dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya energi-energi tersebut dalam sumber daya alam? Untuk mengetahui ini, ya, kita akan kalian diberikan materi oleh Ibu Anis sebagai guru fisika. Jadi kolaborasi antara pembelajaran geografi dan fisika. Bu Anis akan menjelaskan kepada kalian tentang potensi energi yang ada di sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk menghasilkan baik listrik atau tenaga-tenaga yang lain. Sekarang kita sambut Ibu Anis. Kemudian kenalkan ya, saya kalian juga sebenarnya. Jadi tadi sudah cukup dijelaskan ya tentang energi. Sebenarnya juga sudah kita bahas di kelas 10, tapi kita review lagi sambil mengingat apa aja sih potensi-potensi energi yang kiranya bisa kita manfaatkan di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Maaf ya. Jadi energi terbarukan itu yang seperti disampaikan sama Putri, dia tuh nggak bisa habis. Walaupun sebenarnya bisa sih, kayak matahari itu sebenarnya bisa habis ya. Karena dia dari pembakaran fusi ya antara inti atom. Bisa matahari itu habis energinya bisa padam. Tapi mungkin lebih tua matahari daripada kita ya. Kita mungkin bakal mati duluan sebelum energinya di matahari itu habis. Ini bisa nggak bisa? Ya. Kalau energinya habis makanya ada namanya black hole, ada yang namanya bintang neutron ya, itu karena habis energinya sudah. Jadi sebenarnya bisa. Cuman ya saat ini ya belum ya. Tadi yang seperti saya bilang jenis-jenis energi tadi ada banyak ya, matahari, ada angin, ya di video tadi kemudian ada apa? Ada air, ada biomasa ya, ada panas bumi tadi. Nah itu semua adalah sumber energi alternatif yang sebenarnya di Indonesia itu tersedia semua. Karena tadi letak Indonesia itu sangat strategis dan penuh dengan sumber daya alam. Ya, jadi kita sebenarnya bisa banget memanfaatkan ini semua. Oke, yang pertama dari sumber energi matahari. Kan tadi sepertinya tentang astrologis kan ya. Kita ternyata dilewati garis katulis berarti hidupnya tropis. Matahari itu 12 jam menyinari negara kita. Beda dengan negara-negara dengan kutub yang kadang mataharinya itu bahkan cuma sejam, ya malamnya 23 jam atau malam 20 jam. Oh, ada negara kayak gitu. Makanya puasa kadang cuma 2 jam kan ya. Puasanya cuma 4 jam, kalau kita puasa 12 jam kan ya. Gas tanah itu dikumpulkan, dialirkan baru bisa nanyain kompor ya. Tapi bau nggak bau juga sih, kasih tanahnya diambil. Tapi nggak tahu coba aja ya, bau nggak ya. Itu dong. Jadi inilah berbagai macam ya manfaat dari energi terbarukan. Yang pertama dia ramah lingkungan, terus juga sumber energinya yang nggak terbatas ya. Karena matahari tadi angin, terus udara tadi kan selalu ada ya, air juga. Terus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, walaupun sebenarnya Indonesia ini masih pakai fosil kebanyakan ya. Bahkan kita ini kan pakai jambon sebut pakai listrik katanya apa banget sih? Ya, itu ya Ibu yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Kalau ada tanya silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Anis ya, tentang energi terbarukan. Kata Indonesia ini punya potensi energi. Nah, energi ini sekarang tugas kalian mencari apa aja sih potensi sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi nanti saya akan memberikan KPD. Ya, jadi ada kalian mengidentifikasi sebaran sumber daya alam dan energi alternatif terbarukan di 4 pulau besar pada data kelompok, di 4 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Dan kalian mengidentifikasi tadi sudah kan identifikasi sebaran sumber daya alamnya, klasifikasi sumber daya alamnya. Kemudian sekarang kalian membuat peta tematiknya. Nanti akan ada barcode, jadi kalian scan. Nanti akan saya beri waktu untuk mengerjakan peta tematiknya. Ini menggunakan HP, nanti HP silahkan digunakan membuat peta tematik di Canva tentang sumber daya yang ada di Indonesia, di pulau yang kalian dapat, khususnya di pulau yang kalian dapat. Jadi apa sumber daya alamnya, kalian buat dimasukkan di dalam peta. Kemudian kalian analisis ada potensi energi alternatif apa yang ada di pulau tersebut. Jadi ini harus punya peran di kalian masing-masing. Yang mana yang mengerjakan RPD-nya, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaannya, yang mana yang mengerjakan petanya, supaya waktunya itu tidak banyak terbuang. Jadi berbagi tugas, siapa yang peta, siapa yang mengerjakan RPD-nya, pertanyaannya. Ya, tapi tetap saling komunikasi, karena hasilnya dari sini itu berdasarkan peta, hasilnya peta itu berdasarkan dari RPD-nya. Paham sampai sini? Harus mau bersama, misalnya ada sumber daya alam, kalian harus paham. Kalimantan, Kalimantannya ada potensi sumber daya alam apa aja? Misalnya kayak batu bara, kemudian mana aja yang bikin peta di Canva, itu kita kalau batu bara di sini, posisinya. Kemudian akan kayak gini, nggak boleh itu. Karena wilayah-wilayah yang ada sumber daya alamnya. Ini peta, mineral, dan batu bara. Legenda. Legendanya ini. Ini apa? Ini gambar apa? Ini kasih penguatan batu bara. Jadi nggak perlu diwarnain. Legendanya itu isinya yang kalian apa? Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Berarti Bu nggak perlu wilayah untuk tepat itu. Kan Kamu cara minum aja ya. Makanya kita ada energi alternatifnya kalau tadi kan kurangnya banyak bukan? Sebenarnya di dalam kita ada kita akan breaking presentasi. Silakan berdiri semua. sakit, sikut. Ya, jadi kalau sikat dari sikut, beri kalian dengan
sekalian. Kemudian kalau sakit, pegang perut. Kalau sekat, kayak gini. Sikut, sakit, sekat. Oke, sakit, sikut, sakit, sekat, sekat dulu, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin memperkenalkan keberadaan budaya di Pulau Kalimantan. Saya sebagai siswa Dewan Akademi Kemudian dan secara anggota mengalami terus saya anggota melakukan pendidik saya anggota dan keberadaan sumber daya alam diberikan. Kita mulai dari legenda dulu sebagai pengenalan sebelum kita sebenarnya. Jadi sudah kita tahu bahwa di Kalimantan Timur ini batu bara dan minyak bumi sudah sangat terkenal sebagai sumber energi utama yang digunakan saat ini. Persebarannya berada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Utara tentu saja ada batu bara, minyak bumi, dan energi. Potensi energi atau klimatik terdapat tenaga air karena berfungsi mengurangi ketergantungan cadangan batas dan potensi menjadikan tenaga surya ramah lingkungan mengurangi emisi korban dan dapat diaplikasikan di daerah tertentu. Biomasa dimanfaatkan juga mengurangi masalah lingkungan dan sekitar sendiri tenaga api. Menggunakan energi konvensional gara-gara masih dipandang sangat menghasilkan uang yang banyak. Sedangkan energi-energi alternatif tersebut masih belum dipotensikan oleh warga-warga Kalimantan Timur dan Kalimantan lainnya. Yang dari kami kelompok sumber daya alam Pulau Kalimantan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin tanyakan? Siapa yang ingin tanyakan? Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peta persebaran sumber daya di Pulau Sulawesi. Sebelum masuknya presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Andika Ditya Rahman.
Cocok untuk PLTA, pesisir, bone, dan selayar potensialis, cahaya matahari kuat, panjang tahun, cocok untuk PLTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan apa yang telah dapat tadi tugas dari Ibu Menteri. Identifikasi sebaran sumber daya alam dan energi alternatif terbarukan di Pulau Sumatera. Sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Akbar Zaisar, adalah lulusan Jurusan. Saya Pandaya Duluda. Saya Gilman Alfian, saya di Jurusan saya di Papua. Bisa lanjut dengan presentasinya. Yang pertama di wilayah Aceh itu terdapat batu bara, kemudian tembaga, mineral, dan nikel, batu bara. Sumber daya alam yang tersebar ada minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, boksit, dan emas, mineral, perak, tembaga, nikel. Lokasi utama dan biomasa. Alasan potensial dikembangkannya adalah karena energi terbarukan ini merupakan sumber daya yang tidak akan habis dan dapat diperbarui, yang menjadikan solusi jangka panjang untuk kebutuhan energi alternatif. Pertanyaan analisis. 1. Apa hubungan antara sebaran sumber daya alam dan potensi energi alternatif di pulau tersebut? Hubungan antara sebaran sumber daya alam dan potensi energi alternatif di Pulau Sumatera sangat erat. Jadi tadi sudah ada beberapa presentasi dari beberapa kelompok. Sekarang saya minta beberapa orang merefleksikan apa yang kalian dapatkan. Bahkan siapa yang bisa merefleksikan apa sih yang kalian dapat pelajari hari ini? Ayo, ya, Asma, yang saya ketahui bukan hanya keberagaman yang menjadi sebuah ciri khas di Indonesia, tapi keberagaman untuk dari segi sumber energi yang bisa digunakan masyarakat Indonesia itu ternyata juga banyak di Indonesia atau di beberapa daerah yang memiliki keunikannya tersendiri, seperti di Kalimantan dengan batu bara dan minyak buminya, di Sumatera perkebunan dan emasnya, di Sulawesi tambang nikel dan kakao dan kopi menjadi keunikan tersendiri. yang belum dimengerti kira-kira yang belum dimengerti apa? Mungkin yang saya tidak mengerti masih sampai saat ini cara untuk memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut untuk keberlangsungan kebutuhan manusia yang akan datang. Kita jemput. Itu refleksi yang perwakilan dari ASPA. Jadi hari ini yang saya tentang sebaran sumber dayanya. Jadi bagaimana sebaran sumber daya yang ada di Indonesia di 4 pulau besar yang kalian kerjakan. Ada Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian bagaimana konversi energi ya sehingga bisa digunakan ke energi lain, energi listrik. Jadi yang dari surya, kemudian dari panas bumi, jadi itu listrik dimanfaatkan oleh manusia, energi yang terbarukannya. Karena seperti kita tahu lokasi Indonesia ini sangat strategis, mulai dari yang tropis yang artinya bisa menggunakan energi matahari tidak terbatas. Ini tadi yang kita pelajari tentang persebaran sumber daya alam. Minggu depan tadi seperti apa yang dijelaskan sama kita pertanyakan sama Aspa, gimana sih kita bisa mengembangkan sumber daya alam tadi, sebaran sumber daya alam tadi menjadi berkelanjutan supaya bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Dan minggu depan kita akan mempelajari hal tersebut. Sampai hari ini ada yang punya? Nggak ada, tunjuk jelas persebarannya, klasifikasi itu jelas, berdasarkan jenis, sifat, dan energinya, sudah paham semua? Oke, kalau untuk pertemuan kali ini, silakan bersiap, sebutkan barang-barangnya, kemudian nanti satu orang tunjuk. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.